Alhamdulillah. Tadi dosen Tian sudah membalas, Bu, tapi sepertinya kalau misalnya memang belum join terus, nanti Tian ini Bu, Tian kirim record Zoom-nya aja. Ya, silakan dimulai. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, tetap kesehatan ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir di bab 2 yaitu tentang pemerataan pembangunan desa dan kota. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai desa, mengenai kota, dan juga kita sudah membahas mengenai interaksi antara desa dan juga kota. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemerataan pembangunan desa dan kota. Baik, sebelumnya mohon maaf, kakak tidak bisa menyalakan kamera karena memang ada kendala jaringan. Tapi suara kakak terdengar kan? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Oke, nanti kakak akan menjelaskan. Silakan nanti dicatat apabila ada hal yang penting dan kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti, nanti boleh ditanyakan di akhir ya. Oke. Dari gua aja. Oke. Nah, adapun topik yang akan kita pelajari hari ini dan juga tujuan dari pembelajarannya, itu yang pertama adalah tentang pembangunan nasional. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengerti dan paham tentang konsep dasar dari pembangunan nasional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai permasalahan pemerataan pembangunan. Jadi, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan pembangunan itu tidak merata di Indonesia? Nah, kita akan bahas. Yang ketiga adalah dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan juga kota. Baik, kita mulai saja ya. Oke, sebelum ke materi inti, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kondisi tempat tinggalmu? Pernahkah kamu melihat mall atau bioskop di desa? Di sini coba kakak mau tanya ke kalian, ketika kita flashback kalian sedang tinggal di Indonesia, apakah kalian pernah melihat desa yang memiliki bioskop atau mall? Enggak, belum. Enggak. Kenapa coba kira-kira? Kenapa di desa enggak ada bioskop? Perbedaan ekonomi. Oke, ada lagi yang mau jawab? Apa ya? Coba deh satu orang boleh, ketika kalian sedang tinggal di Indonesia waktu itu, bisa diceritakan nggak bagaimana kondisi tempat tinggal kalian? Maksudnya lingkungannya gitu seperti apa? Di desa kah atau banyak? Boleh, silakan. Siapa? Ayah. Ayah boleh. Ayah diceritakan? Kalau di tempat saya, di tempat saya itu bukan di desa tapi bukan kota juga, kayak tengah-tengah gitu. Ada mallnya, bioskopnya juga ada. Oke. Biasa aja. Oke. Nah, sebenarnya pembangunan di desa dan kota itu, ketika di desa tidak ada bioskop dan juga mall, Bu, itu tidak serta-merta berarti pembangunannya tidak merata, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas ya faktor-faktornya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pembangunan nasional. Jadi, pembangunan desa dan kota itu adalah termasuk ke dalam pembangunan nasional. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, jadi yang disebut dengan pembangunan nasional itu
bukanlah pembangunan yang berdasarkan kepentingan satu pihak atau misalnya kepentingan pihak swasta. Nah, tapi yang disebut dengan pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satunya adalah supaya mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, di dalam pembangunan nasional itu terdapat dua prinsip. Yang pertama adalah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Nah, jadi ketika disebut dengan pembangunan nasional, itu harus memiliki prinsip yang berwawasan lingkungan, serta merata untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Gitu. Jadi yang disebut dengan pembangunan nasional menurut prinsip yang kedua itu harus secara sistematis dilakukannya, mulai dari perencanaan sampai ke pembangunannya itu dilakukan secara sistematis. Seperti itu. Nah, terkait pembangunan nasional sudah paham? Udah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh ya di akhir ya. Oke, bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan? Bisa, Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, ketika kalian membahas tentang begitu komplitnya banyak sekali permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, itu disebabkan oleh apa sih? Ini ada beberapa permasalahan ataupun faktor penyebab dari mengapa pemerataan pembangunan di Indonesia itu tidak atau mengalami banyak kendala. Gitu. Nah, yang pertama adalah permasalahan akses pada wilayah yang tertinggal dan terpencil. Nah, ketika kalian mungkin tahu konsep wilayah 3T, ada tertinggal, terpencil, dan juga terluar. Nah, ini disebabkan karena wilayah Indonesia yang sangat luas. Wilayah Indonesia itu sangat luas dan sangat kompleks, mulai dari dataran rendah sampai dataran yang sangat tinggi, itu semuanya ada di Indonesia gitu. Sehingga di sini menyebabkan sulitnya akses untuk pembangunan di daerah-daerah tersebut, tertinggal, terpencil, dan terluar itu sulit untuk dilakukan pembangunan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini di gambarnya, contohnya ini adalah salah satu permasalahan yang ada di Indonesia terkait pemerataan pembangunan. Kalau misalnya dilihat di sini aksesnya juga sangat sulit gitu, sehingga pembangunan di daerah-daerah tersebut itu terhambat gitu, baik itu waktunya lama ataupun pembangunannya tidak bisa dilakukan karena aksesnya yang sangat sulit. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tata ruang dalam kondisi krisis. Nah, ini biasanya terjadi pada masalah-masalah di kota-kota besar. Ketika suatu wilayah atau suatu kota sudah mengalami tata ruang yang sangat kompleks, sudah banyak lahan-lahan yang dialihfungsikan atau misalnya sudah ditempatkan, sudah dibangun sesuatu di lahan tersebut, maka itu akan menyebabkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut itu sangat sulit gitu. Karena memang tata ruang di wilayahnya sudah krisis atau sudah istilahnya sudah penuh gitu, sudah sesak tentang pembangunannya seperti itu. Nah, yang ketiga di sini munculnya urbanisasi yang tidak terkendali. Nah, ketika suatu wilayah memiliki daya tarik yang sangat besar, seperti yang tadi wilayahnya sudah sangat kompleks, maka ini akan memunculkan urbanisasi dari masyarakat-masyarakat yang memang ingin, biasanya motifnya ingin memperbaiki kehidupan misalnya di wilayah tersebut. Nah, ini juga menyebabkan penghambatan dari pembangunan nasional dilaksanakan atau pemerataan pembangunan dilaksanakan. Kenapa? Ini hubungannya ada dengan yang keempat. Karena ketika kota sudah berkembang menjadi metropolitan, sudah banyaknya urbanisasi yang sangat meningkat, itu akan menyebabkan daerah-daerah kumuh banyak terbangun gitu di kota-kota atau di wilayah-wilayah tersebut. Nah, hal ini hambatan dari pemerataan pembangunan. Kalau misalnya kalian ingat kasus-kasus pernah terjadi seperti penggusuran lahan pemerintah
dan itu menyebabkan bentrok massal, bentrok antara masyarakat dengan aparat. Nah, itu karena apa? Itu disebabkan karena ketika ingin lahan tersebut atau lahan pemerintah tersebut ingin dijadikan sebagaimana mestinya diadakan pembangunan, tetapi sudah banyak masyarakat yang berdiam di sana gitu, masyarakat dengan daerah-daerah kumuh, masyarakat dengan yang disebut dengan slum area sudah berada di daerah tersebut sehingga sulit untuk dilakukan pembangunan seperti itu. Itu ya tadi. Jadi ada 4 tadi permasalahan pembangunan dan permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya ini adalah dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Ini adalah materi terakhir ya di bab ini. Apa saja sih sebenarnya ketika kota itu berkembang, pasti memberikan efek atau memberikan dampak, baik itu kepada masyarakat yang ada di desa, ataupun bahkan kepada masyarakat di kota itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas dampaknya seperti apa. Oke, sebelum itu di sini ada sedikit ice breaking. Kalau misalnya disuruh memilih, kalian suka kopi atau teh? Kopi. Teh. Teh. Yang lain kopi. Ada yang suka teh lagi selain Ayah? Teh. Teh, oke. Oke, next. Anak gunung atau anak pantai? Siapa yang suka ke gunung? Pantai. 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 Pantai, oke. Ada yang suka ke gunung? Ampun. Oke. This or that, Doraemon atau SpongeBob? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada dampak bagi desa. Apa saja sih dampak dari pembangunan kota atau meningkatnya kota bagi masyarakat desa? Di sini ada 2 dampak, pastinya dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya itu yang pertama, mendorong motivasi masyarakat desa untuk pembangunan di desa. Gitu. Jadi, ketika ini juga berpengaruh ketika masyarakat desa itu sudah berkunjung ke kota. Jadi ketika sudah berkunjung ke kota dan dia kembali ke desa, itu akan mendorong motivasi masyarakat desa untuk melakukan pembangunan di desanya. Seperti itu. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran di desa. Nah, ketika kota sudah berkembang, otomatis banyak penduduk di desa yang menganggur yang bekerja ke kota. Sehingga itu bisa mengurangi populasi pengangguran yang ada di desa tersebut. Itu. Yang ketiga, mengurangi jumlah penduduk pada desa yang padat. Ini juga sangat berhubungan dengan poin yang kedua. Jadi ketika desa penduduknya padat, ketika mereka tahu kota sudah berkembang, sudah banyak lahan pekerjaan, jadi penduduknya pindah ke kota, sehingga populasi di desa tersebut yang awalnya padat itu bisa mengurangi jumlah populasinya. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini otomatis ya, ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mereka mendapatkan penghasilan, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut. Seperti itu. Nah, tapi ada juga dampak negatif terhadap masyarakat desa. Yang pertama, munculnya budaya tidak sesuai dengan norma yang ada di desa. Nah, ini ketika tadi waktu itu kita pernah bahas tentang budaya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal misalnya. Ketika suatu kota berkembang, masyarakat desa banyak yang berpusat ke kota tersebut, otomatis mereka akan berbaur dengan budaya-budaya yang ada di kota. Sehingga itu bisa berpengaruh terhadap desa mereka sendiri. Jadi munculnya budaya-budaya yang memang bertentangan dengan kebudayaan yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Yang kedua, penduduk produktif dan berkualitas di desa banyak berpindah ke kota. Nah, tentunya ketika mencari pekerjaan, itu pastinya masyarakat desa yang masih produktif, yang meninggalkan desa karena mencari pekerjaan gitu. Itu menyebabkan di desa tersebut kurangnya masyarakat berkualitas karena pemuda-pemudinya sudah berpindah ke kota untuk bekerja gitu. Jadi penduduk produktif di desanya sangat berkurang atau sangat kurang seperti itu.
Yang ketiga ada desa kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pertanian. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya kita menilik lagi ke materi sebelumnya tentang desa, bahwa ciri desa itu salah satunya adalah agraris atau pertanian, sehingga desalah yang menyajikan atau memproduksi pertanian untuk masyarakat di Indonesia gitu. Nah, ketika tenaga kerja di desa banyak yang berpindah ke kota, otomatis pertanian yang ada di desa itu kekurangan tenaga kerja, atau orang-orang seperti pemuda-pemudi yang masih produktif itu tidak banyak yang bekerja pada sektor pertanian seperti itu. Dan yang terakhir adalah banyaknya alih guna lahan. Nah, ini di desa terjadi alih guna lahan. Seperti kalau misalnya di daerah kakak di sini, ketika sudah berkembang pusat kota itu semakin ke sini banyak villa-villa gitu. Banyak villa-villa yang berkembang di desa. Otomatis itu kan merubah eh, merubah lahan, fungsi lahan gitu. Awalnya perkebunan atau persawahan diubah menjadi villa seperti itu. Nah, itu adalah dampak negatif dan juga dampak positif dari perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Selanjutnya, ini ada juga dampak bagi masyarakat kota itu sendiri. Yang pertama, dampak positifnya adalah kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Ini terjadi karena ketika kota kekurangan tenaga kerja, masyarakat di desa kan pindah tuh ke kota. Nah, jadi kebutuhan tenaga kerja di kotanya sudah terpenuhi karena dipenuhi oleh masyarakat-masyarakat desa yang bekerja. Seperti itu. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia di kota menjadi lebih meningkat. Nah, ketika kota sudah mengalami perkembangan, otomatis masyarakatnya pun atau SDM-nya pun semakin meningkatkan kualitas diri mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi ketika seseorang atau masyarakat tersebut meningkatkan kualitas diri, baik itu dalam bidang pendidikan, baik itu dari soft skill mereka, otomatis itu akan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di kota tersebut. Seperti itu. Yang terakhir adalah banyaknya investor yang datang sehingga kehidupan menjadi lebih sejahtera. Ini sudah jelas ya, ketika sudah mengalami perkembangan suatu wilayah atau suatu kota, pasti banyak investor yang ingin berinvestasi di kota tersebut, gitu, baik dalam pekerjaan, misalnya membuat industri ataupun dan lain-lain gitu. Jadi banyak investor yang datang ke kota tersebut. Nah, tapi ada juga di sini dampak negatifnya untuk masyarakat kota. Yang pertama adalah meningkatnya kriminalitas. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan kepadatan penduduk. Gitu. Jadi ketika masyarakat desa banyak berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan mereka di sana hanya mengandalkan misalnya emang ingin cari pekerjaan, jadi mereka membuat slum area atau daerah-daerah yang apa ya disebutnya slum area itu daerah-daerah yang kumuh seperti itu di pinggiran-pinggiran kota. Nah, biasanya dari sana muncullah kriminalitas gitu di kota seperti itu. Yang kedua adalah meningkatnya polusi dan kemacetan lalu lintas. Ini jelas ketika sudah banyak masyarakat yang ada di kota tersebut, baik itu dari hasil urbanisasi ataupun masyarakat kotanya itu sendiri, itu akan meningkatkan polusi dan juga kemacetan lalu lintas di kota tersebut. Gitu. Dan yang terakhir adalah munculnya daerah slum area dan banyaknya tunawisma. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika banyak masyarakat yang memang secara ekonomi dia tidak mampu, karena memang kalau di kota itu kan strata sosial kita sudah membahasnya di dampak interaksi desa kota. Jadi strata sosial di kota itu sangat terlihat antara kota ya antara masyarakat dengan penghasilan yang sangat tinggi atau kehidupan yang sangat kita bilang kaya dengan masyarakat yang kekurangan itu sangat terlihat gitu di kota. Sehingga di sini banyaknya munculnya slum area dan juga banyak tunawisma di kota-kota besar. Seperti itu. Oke, nah sudah selesai. Kita tadi sudah membahas tentang pembangunan nasional, lalu ada permasalahan pemerataan pembangunan, dan yang terakhir ada dampak dari perkembangan kota. Oke, sampai di sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Oke.
Ada kan suara kakak? Ada. Ada Kak. Ada, oke. Boleh, siapa yang mau nanya? Ibu mana? Ya, masih ada yang belum ya, ada yang disampaikan oleh Kak. Sudah cukup jelas Kak. Oke. Bagus. Beneran nggak ada yang nanya? Gimana? Insya Allah paham. Paham ya? Oke, kalau paham, coba deh dijelaskan oleh Ichiro. Ichiro coba yang tadi Ichiro tangkap tentang permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia itu seperti apa? Ya, Kak. Bisa diulangin, Kak? Gimana? Bisa diulangin lagi, Kak? Oke, yang Ichiro tangkap dari pembelajaran tentang permasalahan pemerataan pembangunan di Indonesia. Boleh dijelaskan ulang Ya. gimana? Ya, Kak. Di Indonesia tidak ada yang berata. Itu karena apa? Halo? Kedengeran nggak Katian? Kata Ya. Ichiro tadi karena kurangnya apa tadi Ichiro? Dimatiin dulu mungkin satu. Oh. Iya, karena kurang apa tadi Ichiro? Persebarannya. Ya, kata Ichiro karena kurang persebaran. Terus kenapa lagi di kota itu? Rata nggak sih pembangunannya tadi kata Ichiro? Rata nggak kalau di kota? Coba. Bangunannya? Iya. Enggak rata ya. Tadi karena persebaran ya, berarti maksudnya itu karena wilayah Indonesia yang luas sehingga sulit persebaran pemerataan pembangunan di Indonesia itu. Kayak gitu, Ichiro? Iya, Kak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Ichiro? Anto barangkali? Positif atau negatif, Kak? Boleh bebas. Yang Anto tangkap tentang tadi permasalahan pembangunan di Indonesia itu apa? Seperti apa? Saya boleh jawab nggak, Kak? Boleh. Mau Ayah boleh. Coba. Pembangunan, apa tadi permasalahan yang di Indonesia ya? Tadi kan Ichiro pemerataan itu kan. Terus kalau akses pada wilayah yang tertinggal gitu, itu benar nggak? Oke, betul. Jadi permasalahan selanjutnya itu adalah karena Aksesnya. wilayah Indonesia itu ada yang 3T itu ya, Terpencil. terpencil dan Tertinggal. Iya, tertinggal, terpencil, terluar. Nah, itu menyebabkan pembangunan di Indonesia aksesnya sulit untuk merata ke wilayah-wilayah tersebut. Oke, untuk yang lainnya ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajarannya? Halo? Yang lain. Coba kita bahas di satu-satu. Yang pertama tentang pembangunan nasionalnya. Kalian sudah paham?
Yang lainnya gimana? Udah paham tentang pembangunan nasionalnya secara konsep dasarnya gitu? Udah, kan prinsipnya ada 2. Prinsip pembangunan nasional. Oke. Ayo berarti udah paham ya. Kalau Anto, Ichiro, Nino, sama Zarif udah paham belum? Sudah. Oke, berarti pembangunan nasional udah paham ya. Yang kedua tentang permasalahan pembangunan di Indonesia, permasalahan pemerataan pembangunan. Sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang permasalahan pembangunannya? Jadi sudah paham. Terus yang lagi Ichiro udah paham belum masalahnya? Belum. Ichiro masih belum, Kak. Jelasin lagi boleh, Kak? Oke, Ichiro ya. Oke, kita jelaskan sama-sama ya. Jadi tadi kesalahan pembangunan di Indonesia. Yang pertama itu adalah karena memang wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga akses untuk ke wilayah terdalam, terpencil, dan juga terluar itu susah untuk dilakukan pembangunan. Nah, selanjutnya adalah karena sudah kompleks wilayah, sehingga jadi di sana ketika halo? Nggak ada masalah kan koneksinya? Nggak ada. Oke. Nah, yang kedua adalah terkait tentang wilayah yang sudah kompleks pembangunannya, sehingga menyebabkan sulit untuk diatur kembali gitu, karena sudah banyak lahan-lahan krisis yang sudah dijadikan pembangunan. Nah, itu menyebabkan sulitnya pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah banyaknya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, ataupun menyebabkan si kota itu menjadi padat, sehingga muncullah permasalahan yang keempat, yaitu kotanya menjadi metropolitan, menyebabkan banyaknya slum area. Ketika sudah adanya slum area, lahan-lahan pemerintah digunakan untuk pembangunan penduduk mereka, itu akan mempersulit pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Kayak gitu. Gimana Ichiro, paham? Atau terlalu cepat kakak menjelaskannya? Ya, jawab Ichiro. Oke, sudah Kak. Oke, sudah paham. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan tentang permasalahan pembangunan itu? Jadi ada berapa masalahnya tadi? Ayo, oke. Ada 4 betul ya? Yang jawab betul Ayah sama Ichiro nih. Gimana Zarif, Nino, sama Anto sudah paham? Sudah. Mana mau nih? Asik kuis aja, Kak. Kuis aja. Oke. Tadi yang terakhir dampak dari perkembangan kota. Sudah paham semuanya? Kalau dampak ada positif, ada negatif. Gitu. Betul. Ada yang belum paham? Udah paham semua nih kayaknya. Oke, baiklah. Oke, kalau misalnya dirasa sudah paham semua, kalian nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan dibaca kembali modul yang sudah kakak berikan, ataupun kalian bisa PC ke kakak nanti lewat line apa aja yang belum kalian paham gitu. Nah, untuk sekarang, untuk mengevaluasi kegiatan hari ini, kakak sudah menyediakan kuis, jadi nanti silahkan kalian isi kuisnya. Dan juga satu lagi, kalian silakan membuat resume tentang permasalahan pembangunan di Indonesia. Kalian bisa pilih salah satu saja topiknya, misalnya tentang apa gitu. Nanti dijelaskan di resume tersebut. Aturannya nanti akan kakak kirimkan lewat line. Oke? Iya. Oke. Oke, baiklah kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan kembali, mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan dulu, Bu. Iya, terima kasih ya Tian atas penjelasannya. Kayaknya mereka udah paham semua tadi. Ya, tadi yang tentang pembangunan nasional udah ya, masalahnya juga udah, dampaknya juga udah. Mungkin ditutup aja nggak apa-apa. Nah, habis ini mau ada komentar dari Ibu atau gimana? Boleh? Mau dikomentari Tiannya? Boleh Ibu, boleh. Kalau misalnya ada yang mau di ini. Ya.
Sebelumnya terima kasih ya kepada Tian atas bantuannya kepada Srit untuk mengajar di Srit. Ini pertama kali atau sudah keberapa kali ngajar? Kalau ngajar bukan pertama kali sih Bu, tapi kalau PPL karena ini semesternya butuh PPL, jadi ini pertama kali gitu. Iya, PPL pertama kali di Srit. Betul. Kayaknya nanti akan ada dari Ibu dan dari anak-anaknya ya, yaitu Anto, Azari, Ichiro, Ayah. Boleh Bu, boleh. Ya, kalau untuk awal sebenarnya kita ke awal dulu ya, pas awal Tian ngajar itu sudah bagus, cuma kayaknya kecepatan ya waktu itu pas pertama kali ya, jadi kayaknya sedangkan ini di Zoom gitu. Paling di waktu aja sih kalau di awal, tapi sekarang sudah lebih baik setelah diberi masukan, berarti masukannya didengarkan dan dipraktekkan. Alhamdulillah. Terus untuk bahan ajarnya juga sudah bagus, untuk pengumpulan tugasnya juga sudah bagus, selalu tepat waktu ya, malah jauh dari sebelum waktu untuk mengumpulkan, begitupun untuk perangkatnya. Ya, Ibu rasa Ibu bisa ngasih nilai berapa ya? Ya, nanti aja lah ya. Ya, sudah. Juga terima kasih banyak buat Ibu selama ini atas bimbingannya. Sama-sama. Ya, mungkin ini pertemuan terakhir ya. Iya, pertemuan terakhir mungkin di lewat Zoom. Buat Anto, Ayah, Ichiro, Nino, dan juga Jarib, juga akan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian selama pembelajaran, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Ini videonya pada nggak dihidupin biar koneksinya lancar. Oh iya. Mungkin sudah cukup, ditutup saja tidak apa-apa. Ditutup dulu Tian. Baik. Terima kasih kawan-kawan atas kesempatannya kali ini kita bisa belajar bersama, dan untuk minggu depan kalian akan PAS, jadi silakan dipelajari materinya. Semangat, semoga kalian sukses dalam PAS-nya, semoga nilainya memuaskan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja pertemuan dari kakak. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat menjalankan PAS-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, makasih semuanya. Ibu nanti Tian minta rekaman Zoom-nya ya Bu ya.